Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari seorang mualaf yang katanya dia dulu adalah seorang Kristen. Namun kita akan lihat bagaimana dia menjelaskan tentang imannya yang sebelumnya. Apakah betul dia adalah seorang Kristen ataukah bukan? Karena nampaknya dari penjelasan beliau ini lebih kepada ajaran sesat, yaitu saksi-saksi Yehova. Jadi pemahaman beliau tentang uh, ajaran imannya yang sebelumnya itu lebih mengarah kepada ajaran sesat, yaitu saksi Yehova, bukan kepada kekristenan. Mari kita simak saja videonya supaya kita tahu bagaimana pemahaman dia tentang imannya yang sebelumnya untuk mengetahui apakah betul dia Kristen atau bukan. Kita simak. Maluku, Masya Allah. Dan agamanya dulu kalau boleh tahu? Kristen itu ada 5 sekte ya. Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, Jehovah Witnesses, saksi Jehovah Witnesses. Saya diantaranya. Lima-limanya? Di antara satu. Di antara satu itu ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin katakan bahwa Katolik, Protestan, Advent ataupun Pentakosta itu bukanlah sekte. Yang disebut dengan sekte itu adalah saksi Yehova. Saksi Yehova itu adalah sekte sesat di dalam kekristenan. Sedangkan untuk Katolik, untuk Protestan, Pentakosta atau Advent, khususnya Advent dengan Pentakosta itu adalah denominasi yang ada di dalam Protestan, di dalam Kristen Protestan. Sedangkan Kristen Protestan sendiri itu adalah pecahan saat reformasi dari Kristen Katolik. Itu pecahan saat reformasi. Sekali lagi, saksi Yehova adalah sekte sesat di dalam kekristenan, sedangkan Protestan atau Katolik itu bukan sekte. Menarik ya, tadi kan sempat disinggung ya sama saya pribadi, Bapak kan seorang yang kristolog ya Pak ya. Dan Ya, kristolog banget sehingga. Ya, saya meriset. Sebentar, kita lanjut saja ke menit 4:49. Ada yang menarik yang menjadi pertimbangan saya untuk saya hijrah ke agama Islam ya. Yang pertama adalah tentang ketuhanan Yesus. Ada salah satu sekte di dalam Kristen itu yang kental sekali mempercayai, bahkan semua mungkin ya. Kalau semua memanggil Tuhan Yesus ya. Protestan maupun Pentakosta maupun dan sebagainya. Tetapi kalau Katolik dia kental dengan doktrin Trinitas. Ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa ya Allah, Tuhan Allah. Putra yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus. Oke, sebelum lanjut, tanggapan singkat saja bahwa maupun Protestan ataupun Katolik itu mempercayai Trinitas, mempercayai Tritunggal. Jadi jangan membuat pernyataan yang membuat seolah-olah bahwa Protestan tidak mempercayai Trinitas. Kami Protestan juga mempercayai Trinitas. Dan yang tidak mempercayai Trinitas itu adalah bidat. Itu adalah bagian dari sekte. Karena dari zaman Rasul sampai sekarang, semua mempercayai ajaran yang ortodoksi yaitu Trinitas, Tritunggal, dan itu Alkitabiah. Tiga-tiganya mempunyai kuasa yang sama. Tetapi pada dasarnya salah itu. Kalau mereka mau membuat suatu doktrin, maka buatlah doktrin duinitas. Jangan Trinitas. Karena Allah, oke lah, Allah oknum. Pribadi. Dalam artian pribadi yang rohani ya. Pribadi rohani. Yesus Kristus, Isa alaihissalam juga pribadi rohani. Tapi Roh Suci bagaimana?
Roh suci itu kan di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa roh suci itu adalah tenaga aktif Allah, daya kekuatan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, kemudian Allah menghembuskan, ya kan, memberikan daya hidup kepada manusia itu, daya kekuatan Allah, sehingga manusia itu bisa bergerak, bisa hidup kan, gitu. Jadi itu daya kekuatan Allah, spirit. Oke, cukup sampai di situ. Kita sudah lihat kan pemahaman orang ini, si mualaf ini, tentang Roh Kudus. Dan saya sudah katakan bahwa sebenarnya orang ini bukan Kristen, bukan orang Kristen, dia adalah saksi Yehova. Orang ini, si mualaf ini adalah saksi Yehova, dan itu adalah bidat di dalam kekristenan, ajaran sesat di dalam kekristenan yang melenceng dari ajaran kekristenan. Kalau kalian tidak percaya, saya tunjukkan. Beliau mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah daya aktif atau tenaga aktif Allah. Tenaga aktif Allah yang memberikan kehidupan. Dan itu adalah pandangan dari saksi Yehova. Ini saya kutip langsung dari link saksi Yehova sendiri. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang sedang bekerja, tenaga aktifnya. Dikatakan tenaga aktifnya. Lanjut, di bawah, Roh Kudus bukan suatu pribadi. Dengan menyebut Roh Allah sebagai tangan jari atau napas Allah, Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan suatu pribadi. Jadi itu adalah ajaran saksi Yehova, bukan ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Itu adalah yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan, hanya tenaga aktif Allah. Itu adalah ajaran saksi Yehova. Dan Bapak ini memang, saya curiganya adalah penganut saksi Yehova, bukan ajaran Kristen, bukan penganut Kristen yang sesungguhnya. Nah, untuk memahami apakah Roh Kudus adalah pribadi ataukah bukan, saya akan tunjukkan beberapa bukti dari presentasi Verbum Veritatis mengenai apa itu Roh Kudus. Mari kita simak saja presentasinya. Pada malam ini, kita mulai dari isu yang pertama, apakah Roh Kudus itu pribadi atau sekadar kuasa? Alkitab memberikan kesaksian tanpa ambigu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Saudara perhatikan, sebelum saya membahas tentang ayat-ayat ini, saya ingatkan di dalam presentasi saya waktu live bersama Tanpa Ragi, saya sudah menjelaskan tentang waktu kita bicara tentang pribadi ilahi itu apa maksudnya. Kita tidak bicara tentang pribadi seperti waktu bicara tentang pribadi manusia yang ada tubuh, ada tulang, ada darahnya. Kita juga tidak bicara tentang pribadi seperti pribadi manusia yang terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu kita bicara tentang pribadi Allah, sebenarnya ada beberapa elemen yang menjadi syarat kenapa itu harus disebut sebagai pribadi. Misalnya dia harus punya kapasitas rasional. Dia punya kapasitas rasional, kognitif. Dia harus mampu berkomunikasi. Dia memiliki self-awareness, memiliki kesadaran diri bahwa dia ada, termasuk dia sadar bahwa pihak lain itu ada. Dia punya standar moral, mampu membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Memiliki kapasitas emosional, memiliki kehendak. Jadi waktu kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang satu keberadaan yang memiliki kapasitas rasional, kehendak, moral, emosional, dan memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dan sadar bahwa dia ada dan pribadi lain itu ada. Itu yang kita maksudkan dengan pribadi. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa semua kapasitas itu, kapasitas yang mensyaratkan satu keberadaan disebut sebagai pribadi, dimiliki oleh Roh Kudus. Kita mulai dari 2 Samuel pasal 23 ayat 2 dan 3. Di dalam ayat-ayat itu, kita mendapati bahwa Roh Kudus itu punya kemampuan berkomunikasi. Dia berbicara. Nah, kalau Roh Kudus itu kekuatan atau kuasa. Kuasa itu tidak berbicara. Kekuatan itu tidak berbicara. Yang berbicara itu pribadi.
Dan saudara baca di ayat 2, roh Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya Ruach Yahweh, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Kemudian firman-Nya ada di dalam lidahku. Lalu ayat 3, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Jadi di dalam teks ini kita bukan hanya melihat bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan itu punya kapasitas personal, mampu berbicara, berkomunikasi, tapi juga sekaligus di dalam teks ini Roh Allah disebut sebagai the God of Israel, Elohimnya Israel. Bahkan digunakan satu metafora lain untuk Roh Kudus, batu karang Israel, gunung batu Israel. Itu metafora yang hanya digunakan untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi di dalam satu teks ini, 2 Samuel pasal 23 ayat 2 dan 3, kita langsung mendapati deklarasi penting, proposisi-proposisi penting mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berkomunikasi, bisa berbicara, dan karena itu Roh Kudus adalah pribadi. Tapi bukan hanya itu. Di dalam teks ini, Daud menyebut Roh Kudus sebagai the God of Israel, Allah Israel. Bahkan menggunakan metafora yang hanya eksklusif digunakan bagi Yahweh di dalam perjanjian lama, gunung batu Israel. Jadi Roh Kudus bukan sekadar kuasa, karena dia mampu berbicara. Kuasa tidak bisa berbicara, kekuatan tidak bisa berbicara. Roh Kudus bisa berbicara, dan karena itu Roh Kudus adalah pribadi. Kemudian Kisah Rasul pasal 8 ayat 29, kata Roh Kudus. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus. Roh Kudus bisa berbicara. Dia pasal 13 ayat 2 Kisah Para Rasul, Roh Allah berkata kepada mereka. Jadi Roh Kudus punya kemampuan komunikasi, berkata-kata, dan karena itu Roh Kudus adalah pribadi. Bukan hanya dia mampu berkata-kata, tetapi dia mampu mencipta. Saudara baca di dalam Ayub pasal 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Di dalam ayat ini dua klausa itu paralel secara sinonim. Roh Allah itu sinonim dengan sebutan nafas yang maha kuasa. Jadi nafas yang maha kuasa adalah sebuah sebutan, sebuah gelar untuk bicara tentang Roh Allah. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah mampu mencipta dan memberikan kehidupan. Nah, kuasa tidak bisa mencipta, kekuatan tidak bisa mencipta. Kuasa itu hanya alat untuk mencipta. Tetapi yang mencipta adalah pribadi. Roh Allah mencipta, Roh Allah memberikan kehidupan dan nah ini data ini juga merupakan bukti yang sangat kuat dan tidak bisa ditolak. Roh Kudus itu pasti adalah pribadi. Karena saudara baca di dalam Yesaya 63 ayat 10. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus punya kapasitas emosional. Roh Kudus punya kapasitas emosional. Sehingga di dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan mereka adalah Israel. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Hal yang sama juga dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Paulus menasihati jemaat itu, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat menarik, khususnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Karena bukan hanya kita mendapati bahwa Roh Kudus di sini disebut sebagai satu keberadaan yang personal karena dia memiliki kapasitas emosional, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Tapi Paulus menggunakan konstruksi kalimat bahasa Yunani yang bisa kalau diterjemahkan secara literal, jangan kamu mendukakan Holy Spirit God. Jadi Roh Kudus bukan hanya dipresentasikan sebagai pribadi di sini, tapi juga disebut sebagai God, Theos, di dalam teks ini. Di dalam teks ini. Jadi Roh Kudus disebut sebagai Allah di dalam teks ini. Efesus pasal 4 ayat 30. Roh Kudus mampu mengajar dan menghibur. Nah,
kuasa itu tidak bisa mengajar, kuasa tidak bisa menghibur. Yang mengajar dan yang menghibur adalah pribadi. Dan saudara baca itu di dalam kata-kata Yesus sendiri, kata-kata Yesus sendiri di dalam di dalam 1 Korintus, Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di dalam 1 Korintus 2 ayat 13, bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Jadi Roh Kudus memiliki kapasitas personal, yaitu dia melakukan aktivitas atau tindakan mengajar dan tindakan menghibur. Nah, kalau Roh Kudus itu impersonal, hanya kuasa, hanya kekuatan, dia tidak akan dipresentasikan dengan kapasitas-kapasitas personal ini. Dan mengenai Roh Kudus itu memiliki kapasitas untuk menghibur, itu saudara bukan hanya bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi juga saudara bisa baca di dalam ayat 16 pasal 14 Yohanes ayat 26, 15 ayat 26, 16 ayat 7. Di dalam ayat-ayat itu dikatakan Roh Kudus itu menghibur kita. Menghibur kita. Jadi Roh Kudus itu pasti adalah pribadi. Roh Kudus bukan sekadar kuasa atau kekuatan. Roh Kudus juga dipresentasikan sebagai intercesor, perantara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu begini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang berdoa secara salah. Kita berdoa secara salah. Tetapi kita bersyukur karena Roh Kudus mendiami kita. Sehingga doa-doa kita yang salah, doa-doa kita yang sempurna, itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi intercesor bagi kita, menyampaikan permohonan kita kepada Bapa. Dan dengan demikian dikatakan di dalam teks ini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara tidak perlu khawatir, bukan berarti saudara tidak perlu belajar untuk semakin hari berdoa dengan jauh lebih baik. Tapi even doa yang paling stupid sekalipun, doa yang paling lemah sekalipun, saudara berdoa di dalam kesalahan sekalipun, Roh Kudus menolong saudara untuk menyampaikan doa-doa itu, menyempurnakan itu, dan menyampaikan itu kepada Bapa. Nah, tugas peran semacam itu hanya bisa dilakukan kalau Roh Kudus adalah pribadi. Peran semacam itu tidak bisa dilakukan oleh kuasa yang non-pribadi, kekuatan yang impersonal. Peran semacam itu, peran sebagai intercessor, itu hanya bisa dilakukan oleh sesuatu yang personal. Sesuatu yang personal. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah satu peran yang personal, bukan impersonal. Roh Kudus membuat keputusan. Saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 8. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, kekuatan tidak membuat keputusan. Kuasa tidak membuat keputusan. Yang membuat keputusan adalah pribadi, person. Roh Kudus juga punya kuasa, otoritas, prerogatif untuk mengatur perilaku manusia. Saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, perhatikan, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
Jadi di sini Roh Kudus disebut dengan sebutan yang lain, Roh Yesus, tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus punya kapasitas personal untuk mengatur perilaku. Dia mencegah dan tidak mengizinkan. Roh Kudus mengetahui pikiran Allah, mengetahui pikiran Bapa. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kegerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, ini adalah ayat yang sangat spektakuler. Karena saudara perhatikan, Roh Kudus bukan hanya dipresentasikan dengan kapasitas yang personal, yang berpribadi, dia mampu mengetahui pikiran Allah. Tetapi untuk bisa mengetahui pikiran Allah, Roh Kudus haruslah Allah sendiri. Dia harus maha tahu. Karena hanya pribadi yang maha tahu yang bisa mengetahui pengetahuan dari pribadi lain yang juga maha tahu. Jadi ini adalah satu teks yang sangat luar biasa spektakuler. Sangat luar biasa spektakuler. Memperlihatkan bahwa Roh Kudus ini bukan sekadar kuasa, kekuatan yang impersonal, tapi bukan juga hanya sebagai pribadi, melainkan pribadi yang omniscience, yang maha tahu. Karena yang bisa mengetahui pikiran Allah, kecuali kalau pribadi itu adalah pribadi yang maha tahu. Dan Roh Kudus dipresentasikan sebagai pribadi yang mengetahui pikiran Allah.